yo Tuhan na pinatumuni asimiruham marlas ni roha hami di bagasat tikyon makalason dengan basam now huparsauli hong kami sahat di bagasat tikyon diloasohan yo Tuhan mangolu sahatu tikyon jal di patotoho lakanami rohani tu bagas ni pamurunami marga marpau di bagasan obason ima Tuhan dinalahu burhat berenami tu bagas na pinarbadiami lahu mangalak pasu-pasu pardongan saripeon siako marhite-hite huriyay Tuhan melotong di luas sohami di bagasan tikyon tolhas paluas mahami Tuhan tolhas tu bagas joromi lahu majalo pasu-pasu nasiakoi halasan nasiakoi Tuhan naing parsauli honon nami marhite-hite bere nami di bagasan obason Tuhan seluhutna hami na pumudison dinarap hami lahu mangundur honi yanakon nami tu bagas joromi rapon homa hami Tuhan jala saluhut ulau nami di bagasan tikyon, di bagasan sadarion. Ho matoktongo Tuhan nama doni hami, damemi matoktong namian o Tuhan. Asa toktok kami mardame sonang di bagasan las niroha nasiakoy. Atong o Tuhan di dalaho borhat mahami, mangalakahon si majojak nami laho borhat kami tu bagas joromi. Juluani o Tuhan lakanami. Leho di hami hahipason asa marlas niroha hami Tuhan mangulutpon parulupulupon na lahos jalomi berenami di bagasan obason marhiti Jesus Kristus sesadosa pangalasyan nami o Tuhan mauliate maniho amin. Ibadah pemberkatan pernikahan pada hari ini, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Marilah kita sejenak bersatu dulu. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita buka acara yang ada pada kita sekalian Bapak Ibu dari pemberkatan pernikahan model A dalam bahasa Indonesia halaman 52.
dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, Engkaulah yang menetapkan supaya manusia berumah tangga dan menjadi satu daging. Ya Tuhan, Engkau melihat kami yang kini berdiri di hadapan-Mu, memohon karunia dan berkat-Mu kepada kedua mempelai yang melangsungkan pernikahannya hari ini. Kasihani dan tolonglah mereka, supaya mereka mencari keluarga yang berbahagia dan senantiasa memuliakan nama-Mu. Ya Roh Kudus, terangi dan pimpinlah mereka, supaya dari awal sampai akhir pernikahan mereka selalu dijiwai oleh kasih, damai sejahtera dan sukacita. Dengarkanlah doa kami ini, ya Allah, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk kembali. Marilah kita bernyanyi dari Amin. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2
lewat firman-Mu, ya Tuhan Allah. Kami ingin dan rindu mendengarkan firman-Mu bagi kehidupan kami di tengah-tengah persekutuan kami saat ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terlebih kepada kedua mempelai Hardiman Mahpau dan Linggom Konowi Simbol. Firman Tuhan bagi kita dari Efesus pasal 5 ayat 21. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sekali lagi saya baca untuk kita sekalian. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu. Shalom. Sehat? Bapak Ibu, saudara yang terkasih, terlebih kedua mempelai Hardiman dan Linggom. Ada sesuatu hal yang mulai pudar di tengah-tengah setiap tanggung jawab kita sebagai orang percaya di dunia ini, yang seharusnya itu bisa menjadi keunggulan ataupun ciri khas daripada orang-orang percaya, terlebih di tengah-tengah setiap rumah tangga. Apa yang mulai pudar itu? Apa yang mulai hilang dari tengah-tengah tanggung jawab yang seharusnya ada dalam diri kita sebagai umat yang percaya itu, yakni yang disebut dengan merendahkan hati. Ini yang mulai sudah hilang, bahwa seharusnya hal itu menjadi ciri khas dan citra yang boleh diteladani banyak orang di sekitar kita, di tengah-tengah kehidupan dan rumah tangga kita, yang bernama rendah hati. Saya pikir-pikir hal ini sepertinya agak sulit terus tinggal, karena keinginan daging dan pangkat-pangkat yang ada di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang Batak membuat kita berlomba-lomba untuk saling dihargai dan hilang untuk saling merendahkan diri yang satu dengan yang lain. Sekalipun itu masih terlihat dalam perjalanan. Di perjalanan ini ada kata Rotain dari Terope atas. Molo Mori tidak mau ada bakat mengatur. Ikut sangat baik didului. Tetapi dari perspektif Alkitab, apa yang dimintakan sebenarnya bagi kita semua orang yang percaya, seperti yang dimintakan oleh Paulus kepada jemaat di Efesus, bahwa setiap orang percaya harus berlomba-lomba untuk
merendahkan diri, hati yang satu dengan didengarkan, dan firman-Mu yang telah akan didengarkan yang bersekutu firman-Mu yang kudus ini, sehingga nyatalah rumah tangga kami sebagai orang-orang yang percaya memiliki khas, memiliki cinta yang baru, yakni berlomba-lomba saling mengampuni dan mengenalkan diri yang satu dengan yang lain. Inilah doa dan seruan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.
Dengarkan dan renungkanlah dalam hati saudara firman Tuhan tentang pernikahan orang Kristen. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dan selanjutnya Tuhan Yesus berfirman, laki-laki harus meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Kemudian Tuhan Yesus berfirman, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Dan barang siapa yang menceraikan istri kecuali karena zina, lalu menikah dengan perempuan lain, dia sudah berbuat zina. Dengarkanlah juga apa yang dikatakan firman Allah kepada laki-laki itu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguruskannya. Dan kepada perempuan itu ia berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dengan demikian, para suami harus mengasihi istrinya sama seperti dirinya sendiri. Dia wajib mengasuh dan merawatnya, seperti Yesus Kristus mengasuh dan merawat jemaatnya. Dan para istri hendaklah berjiwa luhur, suci dan benar, sabar dan lemah lembut, karena demikianlah mereka menghormati suaminya. Hendaklah kamu berdua senantiasa hidup di dalam firman Tuhan. Hiduplah dalam kerendahan dan kesederhanaan hati, saling menopang, saling melengkapi, dan saling mendoakan. Hindarkanlah dari hidupmu sehari-hari sifat dan perilaku yang buruk, seperti kesombongan, amarah, dusta, kata-kata kasar, dan segala bentuk kekerasan. Jadikanlah kasih, sukacita, damai, sikap saling menghargai, dan ketulusan menandai seluruh hidup pernikahan saudara. Jadikanlah kasih sebagai pengikat dari segala yang baik. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka sesuai dengan firman Tuhan yang telah saudara dengarkan, saudara telah mengerti dan memahami kehendak Tuhan tentang pernikahan itu. Jikalau demikian, jawablah pertanyaan berikut ini di hadapan Tuhan dan disaksikan jemaat yang bersekutu hari ini di tempat ini. Sekarang saya bertanya kepada mempelai laki-laki, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu saat ini bahwa dengan segenap hatimu? Sekarang saya mau bertanya kepada mempelai laki-laki Hardiman Andre Bungaran Marpaul, apakah saudara mau menyatakan di hadapan Tuhan yang Maha Tahu dan di hadapan jemaat yang bersekutu bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh memilih saudari Linggombo Nauri Silitongan, tunanganmu ini menjadi istrimu? Apakah saudara mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan melakukannya dengan segenap kemampuanmu? Apakah engkau memelihara pernikahanmu dengan cara hidup suci di hadapan Tuhan? Apakah engkau akan memaafkan sifat-sifat kelemahannya, terutama bila pada suatu saat kelakuannya kurang baik dan melukai perasaanmu? Apakah engkau bersedia membimbing dan menuntunnya dengan penuh kasih sayang dan kesabaran? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit penyakit, kemiskinan, ataupun penderitaan? Apakah engkau mau berjanji untuk tidak akan menyanyiakan dan menceraikannya kecuali karena diceraikan oleh kematian? Kalau kau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah. Selanjutnya saya bertanya kepada mempelai perempuan Linggombo Nauri Silitongan,
Apakah saudari mau menyatakan di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaatnya yang bersekutu pada saat ini bahwa dengan segenap hatimu engkau sungguh-sungguh menerima saudara Hardiman Andri Bungaran Marpau ini menjadi suamimu? Apakah engkau mau mengasihi dia dengan segenap hatimu dan akan melakukannya dengan segala kemampuanmu? Apakah engkau mau berjanji untuk memelihara pernikahanmu sebagaimana layaknya bagi seorang perempuan Kristen dengan berkelakuan suci dan benar? Apakah engkau akan tetap mengasihinya baik pada waktu kesusahan, sakit, penyakit, kemiskinan atau penderitaan? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya dan bercerai dari dia kecuali oleh karena kematian? Jika engkau mau melakukan semuanya itu dalam hati yang tulus dan benar, jawablah, ya, saya mau kiranya Tuhan memberkati saya. Cincin yang tidak berpangkal dan tidak berujung ini adalah lambang dan cinta kasih. Oleh karena itu, semakinlah cincin ini. Saya adalah hamba Tuhan yang membawa firman-Nya kepada kamu. Di dalam nama Allah Bapa, dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus, saya menyatakan kepadamu apa yang dipertentukan oleh Allah tidak boleh diceraikan dengan manusia. Tuhan memberkati kau dan melindungi. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Surat pemberkatan perkawinan nomor 43 garis miring GKPI garis datar SR garis miring RS garis datar M garis miring angka 04 garis miring 2025 telah menerima pemberkatan perkawinan Hardiman Andri Bungaran Marpau dengan Nur Bonomi Siditongan pada tanggal 4 April 2025. Pendeta yang melayani Pendeta Joel Obesudu di Jemaat Sebuah Resort Naramonda wilayah Tujuh. Bapak Ibu, saudara sekalian yang bersekutu di tempat ini, mulai hari ini mereka berdua ini telah menjadi satu rumah tangga yang baru di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati. Sekarang saya sampaikan kepada PHJ untuk menyerahkan kado atau ucapan selamat dari PHJ. Kemudian dia rumah tangga, kadang kamu bulannya lo, yang mulai tonari, ketemu kamu, saya daging, saya roha. Dari arong, mau kenang-kenangan siang dari cerdas, mana gabi muda sih di rumah tangga mana. Tersadar dari roha kamu, udah tema dikuatkan oleh Tuhan. Dari Ibu Jemaat nomor 385 ayat 1 dan
Tuhan yang menghantarkan kita sekalian dan menyerahkan kurban persembahan kita kepada Tuhan dari Mazmur pasal 50 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Demikian firman Tuhan. Marilah kita menyerahkan kurban persembahan kita kepada Tuhan. Bila menyerahkan kurban persembahan kita ini kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur dan terima kasih kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah kiranya yang memberkati engkau sekalian. Amin.